Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Giantiswari Lestari, kelas 10 ETKP 1, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KD 3.2, menganalisis jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Pengertian, tujuan, dan manfaat analisis jabatan. Analisis pekerjaan atau sering disebut analisis jabatan adalah kegiatan untuk memberikan analisis pada setiap jabatan atau pekerjaan, sehingga dengan demikian akan memberikan pola gambaran tentang spesifikasi jabatan tertentu. Analisis jabatan juga merupakan informasi tentang jabatan itu sendiri dan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat memegang jabatan tersebut dengan sangat baik. Output dari analisis jabatan adalah deskripsi jabatan, job description, dan spesifikasi jabatan, job specification. Deskripsi jabatan, job description menjelaskan tentang suatu jabatan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan sebagainya. Sedangkan spesifikasi jabatan, job specification adalah informasi tentang syarat-syarat yang diperlukan bagi setiap karyawan agar dapat memangku suatu jabatan dengan baik. Menurut French 1986, analisis jabatan adalah penyelidikan yang sistematis tentang isi pekerjaan, lingkungan fisik yang melingkupi pekerjaan, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab jabatan atau pekerjaan. Tujuan dari analisis jabatan ada 3, yaitu 1. Memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. 2. Memberikan kepuasan diri tenaga kerja. 3. Menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Analisis pekerjaan juga mempunyai manfaat dalam suatu pengorganisasian, antara lain 1. Analisis susunan kepegawaian, informasi pekerjaan. 2. Desain organisasi, menganalisis elemen penyusun posisi organisasi. 3. Redesign pekerjaan, untuk meningkatkan metode bekerja, mengurangi kesalahan, eliminasi yang tidak perlu, dan perbaikan kinerja. Tahapan dan jenis analisis pekerjaan. Dalam analisis pekerjaan, terdapat 2 langkah utama yang harus dilakukan, yaitu 1. Penentuan tugas-tugas utama, kegiatan-kegiatan, perilaku-perilaku, atau kewajiban-kewajiban yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan. 2. Penetapan pengetahuan, knowledge, kemampuan-kemampuan, abilities, kecakapan-kecakapan, skills, dan beberapa karakteristik lainnya, faktor-faktor kepribadian, sikap ketangkasan atau karakteristik fisik dan mental yang diperlukan bagi pekerjaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas-tugas. Jenis-jenis analisis pekerjaan yaitu analisis pekerjaan tradisional, traditional job analysis. 2. Model tradisional ini hanya mencari informasi sekitar 3 aspek, antara lain tanggung jawab yang merinci unit organisasi, kepada mana suatu kedudukan harus bertanggung jawab, harus tunduk kepada pengarahan dan bagian pelaksanaan, sekewajiban-kewajiban umum dari seseorang yang sedang memegang suatu kedudukan, kualifikasi minimal yang diterima sebagai kelayakan. 3. Analisis pekerjaan yang berorientasi, hasil, Result Oriented Job Description atau RODS. 4. Analisis pekerjaan yang berorientasikan hasil ini merupakan suatu kehidupan kecil di dalam program-program oriented budget yang bermanfaat bagi produktivitas. Fungsi analisis jabatan. Fungsi analisis jabatan antara lain yaitu 1. Pengadaan tenaga kerja. Spesifikasi jabatan merupakan standar personalia yang digunakan sebagai pembanding para calon tenaga kerja. 2. Pelatihan. Isi uraian tugas dan pekerjaan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan, khususnya dalam hal program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. 3. Evaluasi kerja. Persyaratan-persyaratan dan uraian jabatan dapat dinilai sebagai dasar untuk menentukan nilai pegawai dalam pemberian kompensasi yang layak. 4. Penilaian prestasi. Untuk menentukan apakah pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, maka deskripsi jabatan akan sangat membantu untuk pemilihan sasaran pekerjaan. 5. Promosi dan transfer pegawai. Informasi dan data pegawai akan membantu proses pengambilan keputusan sebagai dasar program promosi dan transfer pegawai. Metode pengumpulan informasi analisis jabatan. Metode analisis jabatan yaitu ada 5. Yang pertama, kuesioner, observasi, wawancara, catatan kerja atau logbook, kombinasi. Untuk memperoleh informasi analisis pekerjaan dapat dilakukan dengan berbagai cara.
Metode yang umum digunakan dalam mengumpulkan informasi adalah observasi, wawancara, dan angket. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, metode observasi. Metode observasi adalah metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dengan mengamati individu yang melakukan pekerjaan itu dan mencatatnya untuk menguraikan tugas dan kewajiban yang dilakukan. Metode observasi sangat tepat jika dilakukan pada jenis pekerjaan yang bersifat pengulangan. Penggunaan metode observasi memungkinkan analisis dilakukan dekat dengan suasana pekerjaan di lapangan walaupun sifatnya pengamatan. Namun tidak seharusnya analisis mengamati secara kontinu perkembangan dari waktu ke waktu, penggunaan work sampling dan employee diary atau log. 2. Metode wawancara. Pekerja diseleksi dan diwawancara secara langsung di tempat pekerjaan mereka atau mereka yang terkait langsung dengan pekerjaan yang dianalisis. 3 jenis wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data analisis jabatan, yaitu wawancara individual, wawancara kelompok, dan wawancara penyelia. Dalam beberapa keadaan, seperti pekerjaan yang diarahkan oleh tim, dapat juga digunakan wawancara kelompok. Salah satu kelemahan metode wawancara adalah memakan waktu, khususnya jika pewawancara berbicara dengan 2 atau 3 pegawai yang melakukan pekerjaan. Yang terakhir ada metode angket. Dengan menggunakan angket, yang bersangkutan diminta untuk memberikan data-data mengenai jabatannya dengan kata-kata sendiri. Analisis meminta karyawan mengisi kuesioner untuk menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab mereka. Keuntungan utama dari metode kuesioner angket ini adalah informasi atas sejumlah pekerjaan dapat dikumpulkan secara murah dan dalam waktu yang relatif singkat. Sebaiknya metode angket memerlukan waktu yang lama untuk menguji kuesioner tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.